Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang teman-teman sekalian. Saat ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dalam psikologi perkembangan. Jadi langsung saja kita masuk dalam pengertian pertumbuhan. Adapun pertumbuhan itu adalah perubahan secara kuantitatif pada fisik manusia karena beberapa faktor. Ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Nah, kuantitatif sendiri itu dapat diukur atau dinyatakan dalam satuan serta dapat diamati secara jelas. Misalkan perubahan bentuk dan ukuran dari yang tidak ada menjadi ada. Contohnya itu tumbuhnya rambut pada bagian tubuh manusia, bagian tubuh tertentu pada manusia, baik itu perempuan maupun laki-laki, dari yang kecil menjadi besar, dari yang pendek menjadi tinggi, dan dari yang kurus itu menjadi gemuk. Nah, adapun faktor internal pertumbuhan pada manusia itu meliputi gen, sel, kromosom maupun gizinya. Dan faktor eksternal pada pertumbuhan manusia itu meliputi lingkungan, baik itu pola hidup maupun olahraganya. Dari kedua faktor tersebut sama-sama mempengaruhi proses pertumbuhan pada manusia. Jika salah satunya tidak berjalan dengan optimal, maka pertumbuhan pada manusia juga itu tidak akan berjalan dengan optimal. Dan jika keduanya berjalan seiringan, maka pertumbuhan pada manusia juga itu akan berjalan dengan sempurna. Itu adalah pertumbuhan pada manusia. Kita masuk dalam perkembangan manusia. Nah, jika pertumbuhan itu identik dengan perubahan secara kuantitatif, maka perkembangan ini identik dengan perubahan secara kualitatif. Kualitatif itu artinya dia tidak dapat diukur dengan bilangan. Dalam ilmu psikologi perkembangan itu memiliki arti perubahan secara kualitatif pada ranah jasmani maupun rohani manusia yang saling berkesinambungan menuju ke arah yang lebih baik atau sempurna. Nah, karakteristik dari perkembangan itu sendiri meliputi perubahan fungsi-fungsi organ fisik, fungsi psikologis atau kepribadian, menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, perkembangan bahasa, kepribadian, dan sosio-emosi. Perkembangan juga ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya sendiri itu meliputi usia dan bakat atau kemampuan yang dimiliki seseorang. Dan faktor eksternalnya itu meliputi proses pematangan khususnya kognitif atau pengetahuan, proses belajar dalam kehidupan atau pengalaman, serta lingkungan. Baik, dalam proses belajar dalam kehidupan serta lingkungan adalah salah satu faktor paling penting dalam perkembangan. Karena dengan belajar atau aktivitas dalam kehidupan, seseorang pasti akan menemukan sebuah masalah yang membutuhkan penyelesaian atau membutuhkan solusi. Dari masalah itu akan timbul pengalaman pada seseorang. Dari pengalaman itu akan dijadikan sebagai guru untuk pendewasaan ke arah yang lebih baik. Di dalam pengalaman itu terdapat pengetahuan, kemampuan menyelesaikan masalah, keterampilan, serta bagaimana sikap seseorang terhadap masalah yang dihadapinya. Nah, ada beberapa sifat dari perkembangan manusia. Yang pertama yaitu bersifat multidimensi, artinya integrasi antara pikiran, sosio-emosi, kognitif, dan fungsi biologisnya karena beberapa hal yang tidak berjalan dengan semestinya. Yang kedua bersifat plastis, yakni perubahan ke arah yang lebih baik maupun ke arah yang lebih buruk, tergantung faktor yang mempengaruhi dan penyikapan terhadap masalah yang dihadapi. Maksudnya ke arah yang lebih baik, contohnya
si A adalah anak yang sangat pemalu dan ia menyadari hal itu tidak baik, maka ia akan melakukan sebuah perubahan dengan melakukan pelatihan atau public speaking dan juga strategi bagaimana ia dapat berkembang dan dia tidak pemalu lagi di hadapan teman-temannya atau di hadapan banyak orang. Dan maksud dari perubahan ke arah yang buruk, contohnya si C adalah anak yang sangat percaya diri, tetapi suatu saat dia mendapatkan sebuah masalah ataupun dia mendapatkan sebuah kritikan dari seseorang, dan kritikan itu membuat dia merasa tidak nyaman, dan akhirnya ia merasa tidak percaya diri lagi, dan menjadi anak yang pesimis, anak yang pemalu, dan mengasingkan dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga ialah bersifat konseptual atau perkembangan berlangsung dalam sebuah konteks dan setting atau latar tempat. Akan berpengaruh normatif berdasarkan usia, sejarah, dan non-normatif. Pengaruh normatif berdasarkan usia itu adanya masa pubertas dan menopause yang berakibat pada psikologi seseorang. Pubertas remaja, anak lebih ke teman sebayanya, dan masa menopause, orang tua memiliki sifat yang sedikit kekanak-kanakan. Yang kedua, pengaruh normatif berdasarkan sejarah, misalkan pada tahun 1945 adalah masa penjajahan. Kemudian itu akan menjadi pembelajaran bagi generasi pada masa itu dan juga pembelajaran bagi generasi kedepannya. Dan yang ketiga ialah pengaruh non-normatif atau ke arah yang lebih individual. Misalnya tragedi yang sangat pribadi seperti kematian, kebakaran, atau patah hati. Nah, itu adalah dari peristiwa individu ini tergantung bagaimana sikap individu mengatasi masalah yang dihadapinya. Dan materi dari saya, semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan. Pesan saya, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di lain materi. Selamat siang.